motor dan industri di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari jumlah kendaraan di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari 133 juta unit pada tahun 2019. Hal ini terjadi bukan hanya di kota-kota besar saja, akan tetapi juga sudah merambah ke pelosok desa, tak terkecuali di daerah-daerah sekitar Jalan Cendrawasih dan Belibis, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor ini tentu diikuti oleh kenaikan aktivitas perbengkelan, di mana kegiatan perbengkelan ini menghasilkan air limbah yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak diolah sebelum dibuang ke badan air atau lingkungan. Setiap kegiatan perbengkelan, baik yang berskala kecil atau rumah tangga maupun yang berskala besar, semuanya menghasilkan limbah, seperti dalam bentuk oli bekas kendaraan. Salah satu limbah yang banyak dihasilkan dari aktivitas perbengkelan adalah oli bekas kendaraan. Oli bekas merupakan oli yang mengalami perubahan komposisi fisika, kimia, maupun mekanis akibat penggunaan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan perubahan kandungan menjadi lebih berbahaya dan karsinogenis. Perubahan kandungan terjadi akibat pengaruh suhu dan tekanan selama penggunaan. Senyawa kimia yang terkandung di dalam oli bekas, yaitu senyawa basa, berubah menjadi senyawa asam yang dapat mempermudah penurunan kualitas lingkungan. Sifat oli bekas juga memiliki sifat yang sulit terurai secara alami, sehingga penanganan khusus diperlukan untuk proses pembuangan hingga pengolahannya. Hal tersebutlah yang menjadikan alasan mengapa harus membuang oli bekas dengan benar. Selain alasan tersebut, terdapat beberapa faktor lainnya, yaitu oli bekas mudah terbakar atau meledak, bersifat reaktif dan mutagenik, bisa menyebabkan iritasi dan infeksi. Kandungan oli bekas yang reaktif, mutagenik, karsinogenik, dan sebagainya tentu juga dapat memberikan dampak negatif apabila oli bekas dibuang sembarangan, tanpa memperhatikan persyaratan pengolahan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun dampak-dampak negatif oli bekas jika dibuang sembarangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu kesehatan masyarakat. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Yang keempat, mudah terbakar. Yang kelima, pencemaran udara. Dan yang terakhir, gangguan pada ekosistem. Siapa Bang? Maaf ya Bang, mengganti waktu Bang. Sebelumnya nama Bang siapa? Dandi Bang. Dandi Bang. Ya, Dandi. Jadi kami ada tugas untuk wawancara Bang. Jadi ada yang gak ditanya sama Bang. Jadi biasanya di kedai di bengkel Abang yang keluhannya atau yang diperbaiki apa aja rata-rata Bang? Yang biasanya Bang kayak gini kok Bang, servis motor, ganti oli, tambal ban, ganti renan, itu saya Bang. Sekalian biasanya kalau ada orang bongkar mesin Bang. Kalau dalam bulan ini itu banyak lah Bang yang datang ke bengkel Bang buat servis segala macamnya, banyak lah Bang? Kalau untuk bulan ini insya Allah Bang boleh tanya lah Bang, daripada yang bulan-bulan sebelumnya Bang. Banyaknya yang ganti oli, sekalian servis, injeksi sama total body Bang. Jadi waktu masa pandemi, jadi mahasiswanya online, jadi bisa dikatakan sepi deh Bang? Iya Bang, bisa dikatakan gitu lah Bang. Karena raminya dek mahasiswa Bang, kalau nggak ada mahasiswa langgang saya Bang. Ayo Bang, terus kan ini kan kayak ada bekas-bekas oli, bekas-bekas spare part yang tidak terpakai, itu biasanya ada yang ngumpulin atau gimana Bang? Biasanya kalau ada orang yang ngumpulin Bang, hanya ambil saya kok karuang potong sampah Bang. Biasanya kalau yang barang bisa yang awak pakai, awak simpan saya Bang, awak ribuan dalam kardus. Ya pokoknya ada orang ambil, orang kara-kara Bang. Ayo Bang, mungkin itu dulu ya Bang. Terima kasih banyak Bang. Bang.
dengan abang siapa namanya bang? Aldi bang. Bang Aldi. Di bengkel abang nih biasanya orang konsumen pada mintanya apa bang? Ganti oli bang, tuh nambal ban, servis, tuh buka mesin bang, ganti bola lampu, perbaiki injektor bang, yang lain-lain lah bang. Siap tuh pas kan Patang baru pandemi bang. Iya bang. Pandemi bengkel bang kok bang rame atau selangang bang? Pas pandemi Patang bang. Oh pas pandemi datang kok bang, langang lah bang, tuh bang. Sebelum apa tuh rame bang. Sekarang ini lah langang saja bang. Siap tuh pertanyaan terakhir bang. Sisoli kayak sisoli apa ban bekas ke tambal ban ke bang pangan bang, ada orang yang mengumpan atau apa bang? Oh kalau sisoli ko dikumpul bang, ini diolah balik bang kan, dijual balik kan bang. Kalau sampai tambal ban enggak bang. Contoh kayak benen, kalau benen itu kan diolah balik tuh bang. Dibawa balik kan. Itu saya paling ya bang. Iya bang. Terima kasih bang. Iya bang, semua bang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, oli bekas merupakan salah satu kategori bahan pencemaran yang masuk ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun. Akibat kandungan yang berbahaya, proses pembuangan hingga pengelolaan oli bekas memerlukan tindakan yang tepat dan benar untuk mengurangi tingkat risikonya bagi lingkungan. Adapun aturan pemerintah yang mengatur seluruh limbah B3 termasuk oli bekas diperlukan pembuangan hingga pengolahan yang benar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai peraturan yang berlaku, adapun cara pembuangan oli bekas yang harus diperhatikan. Sesuai peraturan yang berlaku, adapun cara pembuangan oli bekas yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan bahan wadah oli bekas sesuai dengan karakteristiknya. 2. Bahan yang pengemasan berada dalam kondisi yang baik dan tidak bocor, tidak rusak, dan tidak berkarat. 3. Lalu tampung oli bekas pada wadah tersebut dan dilarang melakukan pencampuran oli bekas dengan bahan-bahan tertentu. 4. Dipastikan wadah tersebut mampu mengungkung oli bekas agar tetap berada di dalam kemasannya dan tutup yang kuat untuk mencegah adanya tumpahan pada proses pemindahan, penyimpanan, dan sebagainya. 5. Beri simbol maupun label nama limbah B3, identitas penghasil oli bekas, tanggal dihasilkan, dan tanggal pengemasan oli bekas. 6. Setelah itu lakukan penyimpanan pada lokasi dan fasilitas penyimpanan sesuai dengan jumlah dan karakteristik dari oli bekas. 7. Dipastikan tersimpan pada lokasi bebas dari banjir dan tidak rawan bencana alam dan memiliki fasilitas bak penampung maupun saluran tertentu, terhindar dari hujan dan sinar matahari, dan memiliki penerangan dan ventilasi yang cukup. 8. Selanjutnya dilakukan pengangkutan dan pengolahan lebih lanjut ke pihak jasa pengelolaan oli bekas berizin agar dapat ditreatment maupun didaur ulang sesuai peraturan yang berlaku, tanpa harus dibuang ke saluran perairan lainnya maupun. Apabila terjadi tumpahan oli bekas pada proses penampungan hingga pembuangan, cara yang dapat dilakukan untuk membersihkannya yaitu cari sumber kebocoran oli dan tutup sumber tersebut. 2. Gunakan split kit untuk menyerap oli. 3. Hindari penggunaan deterjen dan produk pembersih keras lainnya karena dapat membentuk polutan yang lebih berbahaya. 4. Bersihkan area tumpahan dengan kain atau handuk. 5. Kain atau handuk dibuang ke fasilitas pengolahan oli bekas. Wadah yang diperlukan untuk penampungan oli bekas. Syarat wadah yang harus dipenuhi untuk mengurangi resiko tumpahan oli bekas ke lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 antara lain:
Yang pertama, bahan wadah yang sesuai sehingga tidak mudah bereaksi dengan kandungan oli bekas. 2. Tidak berkarat. 3. Tutup secara rapat sehingga tidak mudah bocor. 4. Dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. 5. Penutup wadah yang kuat. Baiklah, kesimpulan video kami pada kali ini adalah kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang pencemaran lingkungan yang cukup besar. Tak hanya dari asap yang dihasilkan, namun juga limbah yang timbul akibat bahan-bahan kimia yang digunakannya. Untuk itu, kita perlu membuang dan mengolah limbah-limbah tersebut dengan cara yang aman, sehingga dapat mengurangi salah satu sumber pencemaran lingkungan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Baiklah, sekian video kami pada kali ini. Selamat menonton dan semoga bermanfaat.